Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Langsung saja, kami dari Center for Islam and Democracy Studies bermaksud menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kita di Kabupaten Bangkalan meskipun melalui online ini karena pandemi COVID-19 membuat kita untuk berhenti sejenak melakukan aktivitas aksi-aksi demonstrasi secara langsung. Artinya itu kita berhenti dulu sejenak dari jalur trotoar dan saat ini kita melalui jalur virtual seperti itu. Jadi ini adalah kali pertama kami dari Center for Islam and Democracy Studies melakukan aksi online seperti itu. Tujuannya kita ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kita ingin menyampaikan fakta dan keadaan yang ada di bawah kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperbaiki kondisi dan situasi di Kabupaten Bangkalan. Karena saya rasa tanpa ada masukan, tanpa ada kritik, saya rasa pemerintah Kabupaten Bangkalan mustahil untuk mengetahui problem yang ada di bawah. Karena jujur saat ini pemerintah Kabupaten Bangkalan itu masih fokus terhadap penanganan COVID-19 seperti itu. Sedangkan problem-problem lain di Kabupaten Bangkalan ini sekarang sudah tidak mendapatkan sorotan, utamanya dalam dunia pendidikan seperti itu. Sehingga kami dari SIDA melakukan aksi virtual atau aksi online yang kami tujukan nanti kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Besar harapan dari kami, dari SIDA mendapatkan tanggapan dan mendapatkan respon secara positif. Namun respon yang disampaikan saya minta agar tidak hanya sekedar kata-kata, tapi nanti ini juga bisa menjadi gerakan nyata seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang ada di lapangan, berdasarkan problem yang perlu kita sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, juga kepada Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, serta kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Jadi ini terkait dengan persoalan yang ada di bawah, persoalan pendidikan kita yang ada di pelosok desa seperti itu. Persoalan yang pertama yaitu dari sekian banyak sekolah dasar dan dari sekian banyak sekolah menengah pertama, artinya SMP, itu ternyata masih banyak yang dijabat oleh PLT seperti itu. Jadi saat ini sekolah-sekolah di Kabupaten Bangkalan itu banyak yang tidak punya kepala sekolah secara definitif. Mereka satu kepala sekolah bisa pegang 2 bahkan sampai 3 sekolah seperti itu. Sehingga hal ini berakibat terhadap tidak maksimalnya proses belajar mengajar di Kabupaten Bangkalan seperti itu. Ini kurang efektif. Banyak kemudian sekolah-sekolah ini terpenggalai seperti itu. Jujur, seperti halnya di desa saya beberapa waktu yang lalu, tapi kepala sekolah itu datang ketika pencairan dana BOS saja. Selebihnya dia tidak pernah datang, baik melakukan proses belajar mengajar atau sekedar menjenguk sekolah saja. Akibatnya sekolah-sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya ini ya terpenggalai. Nah, ini mohon kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk segera dicarikan solusi. Kami tidak butuh janji. Kami juga tidak butuh dengan ucapan-ucapan manis atau ungkapan-ungkapan manis. Intinya sekarang bagaimana kepala sekolah yang banyak dijabat oleh PLT ini segera ada kepala sekolah yang secara definitif seperti ini. Saya lihat Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ini gagal mengelola pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Sebab bukan hanya persoalan kepala sekolah yang banyak PLT, tetapi juga dengan fasilitas pendidikan yang ada di pedesaan seperti itu. Jadi sebenarnya luar biasa
ketika melihat di pedesaan banyak sekolah-sekolah SD maupun SMP itu yang mau ambruk seperti itu. Tempat terusan fasilitas itu sudah sangat tidak layak sama sekali, bahkan itu sudah mau roboh nih. Banyak kemudian foto-foto yang sudah kita sampaikan itu ke DPR pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan kondisi tempat pendidikan kita. Bahkan kalau di Kecamatan Geger sampai ambruk ya. Ini menjadi problem-problem juga. Terus yang ketiga, mohon maaf. Terus yang ketiga, ini terkait dengan tata kelola dana BOS. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pengelolaan dana BOS itu seperti apa? Karena proses belajar mengajar tidak ada, baik tatap muka maupun secara virtual juga tidak ada. Di sisi lain, ternyata siswa juga tidak diberikan paket internet untuk melakukan proses belajar seperti itu. Jadi sebenarnya di masa pandemi COVID-19 ini, kira-kira dana BOS itu digunakan untuk apa? Maka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, dalam hal pengelolaan dana BOS selama masa pandemi COVID-19 ini minta transparansinya agar ini bisa minimalisir penyalahgunaan uang negara seperti itu. Jujur karena kita dari 1 tahun sebelum ini kita disibukkan dengan isu-isu pandemi COVID-19 dan kita minim perhatian terhadap dunia pendidikan, utamanya tentang pengelolaan dana BOS. Sehingga kami meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk memonitor lagi terkait dengan pengelolaan dana BOS di bawah. Karena jujur di bawah saat ini siswa disuruh belajar tapi juga tidak diberikan kuota internet seperti itu. Mereka disuruh belajar mandiri, ya gurunya pun hanya memberikan tugas seperti itu. Sedangkan proses belajar bagaimana transfer ilmu pengetahuan kepada siswanya juga tidak diberikan. Itu yang pertama. Yang ketiga, terus yang keempat ini terkait dengan PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, kira-kira dalam penyalurannya atau teknis penyalurannya sampai saat ini bagaimana? Jangan sampai di tengah pandemi COVID-19 ini penyaluran program Indonesia Pintar ini malah tersendat seperti itu. Jadi mohon dengan hormat, mohon dengan sangat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk proses pencairan dana PIP ini benar-benar terlaksana seperti itu.